Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Hari ini kita masih meneruskan tentang pembahasan soal kinematika gerak lurus. Baik, kita bahas soal nomor 11. Mobil A bergerak ke kanan dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Mobil B bergerak ke kiri dengan kelajuan konstan 10 meter per sekon. Jika pada suatu saat jarak kedua mobil adalah 3.600 meter, maka kedua mobil akan berpapasan dalam waktu titik-titik menit. Oke, untuk menjawab ini, baiknya kita gambarkan terlebih dahulu. Mobil A, jadi ini mobil A ya, kita gambarkan seperti ini saja. Mobil A bergerak ke arah kanan dengan kelajuan konstan 30 meter per sekon. Apa artinya? Setiap 1 sekon, mobil A bergerak sejauh 30 meter. Kemudian ada mobil B yang bergerak ke kiri dengan kelajuan konstan juga sebesar 10 meter per sekon. Kita perhatikan di sini, sehingga dalam 1 detiknya atau dalam 1 sekonnya pasti mobil A dan mobil B saling mendekati sejauh 40 meter. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa setiap 1 sekon kedua mobil saling mendekati ya. Jadi mobil A dan B saling mendekati sejauh 40 meter ya. Oke, jika pada suatu saat jarak kedua mobil adalah 3.600 meter, jadi jarak antara A dengan B ini adalah misalnya 3.600 meter, maka kedua mobil akan berpapasan dalam waktu ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa T-nya ya. Nah, T itu adalah jarak dibagi waktu kan ya. Jadi jarak dibagi dengan kecepatan atau kelajuan. Nah, jadi di sini sama dengan jaraknya tadi kita tahu 3.600, kemudian setiap 1 sekon mobil A dan B saling mendekati 40 meter, artinya 40 meter. Di sini satuannya meter ya. Meter, kemudian di sini 40 meter per sekon ya. Sehingga sama dengan sini kita coret ya. 360 dibagi 4 itu sama dengan ya, sama dengan 90 sekon ya. Di sini yang diminta adalah menit. Nah, kita tahu bahwa 1 sekon itu sama dengan 1/60 menit ya. Jadi kita bagi saja dengan 60 sekon per menit ya. Nah, kita coret di sini sehingga jawabannya adalah 1,5 menit. Oke, sehingga jawabannya adalah yang option B. Soal nomor 12. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Artinya setiap 1 sekon mobil bergerak sejauh 20 meter. Kemudian direm hingga berhenti, sehingga kecepatannya kalau berhenti kita tahu kecepatannya sama dengan 0. Pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut adalah, di sini kita bahas satu persatu. Diketahui di sini V0 itu sama dengan 20 meter per sekon, kemudian Vt karena berhenti tadi ya, kecepatannya sama dengan 0, kemudian jaraknya S itu sama dengan 8 meter. Yang ditanyakan adalah berapa sih perlambatannya atau nilai dari percepatannya, karena kalau direm itu pasti kecepatannya tambah lambat, maka di sini istilahnya perlambatan. Tapi yang jelas sebetulnya dalam konsep fisika yang ada adalah percepatan, tapi percepatannya bertanda
negatif ya. Oke, untuk GLBB kita ketahui ada 3 buah persamaan. Yang pertama adalah S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua adalah definisi fisis dari percepatan adalah perubahan kecepatan per waktunya. Kemudian yang ketiga adalah 2 dikalikan A dikalikan S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat ya. Kita perhatikan di sini ya, tidak ada T-nya, tidak ada waktunya. Maka yang kita pilih adalah persamaan nomor 3. Kita akan mencari nilai A-nya. Ya, kita cari A akan sama dengan VT-nya sama dengan 0, 0 kuadrat dikurangi dengan V0-nya 20 dikuadratkan dibagi dengan 2 kemudian dikalikan S-nya itu adalah 8 sehingga A sama dengan minus 400 ya dibagi dengan 2 dikali 8. Oke, kita bagi di sini menjadi 200 ya. Kemudian 200 dibagi dengan 8 itu sama dengan 25 ya. Jadi sini ada minus, sini 25 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat ya. Karena di sini sangat kita perhatikan ya, di sini kelajuan awalnya 20 meter per sekon, jadi sangat cepat sekali. Di sini mencapai 720 km per jam, ini sangat cepat ya. Kemudian harus berhenti dalam jarak 8 meter, maka di remnya itu supaya jadi berhenti kita perhatikan sangat besar sekali ya. Perlambatannya 25 meter per sekon kuadrat. Tanda minus mengindikasikan bahwa benda diperlambat. Sebuah lokomotif mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat ya. Jadi mohon maaf ini seharusnya ditulis seperti ini 2 meter ya. Di sini per sekon kuadrat ya. Jadi seharusnya ini kuadrat. Oke, waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah titik-titik. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Mula-mula lokomotif diam sehingga V0 atau V0 itu sama dengan V0-nya sama dengan 0 karena diam. Kemudian dipercepat. Percepatan adalah 2 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap 1 sekon lokomotif dipercepat, kecepatannya berubah sebesar 2 meter per sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah, berarti di sini S diketahui sama dengan 900 meter. Nah, di sini pun kita bisa melihat karena ada percepatannya konstan, pasti dia adalah gerak lurus dengan percepatan konstan ya. Di sini tidak ada variabel T. Di sini malah T yang dicari ya. Jadi waktu yang dibutuhkan sehingga T yang dicarinya ini T yang dicari. Oke, bisa kita ambil dari rumus GLBB yang pertama yaitu S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat ya. V0-nya di sini sama dengan 0 sehingga S-nya 900 sama dengan 1/2, A-nya 2, kemudian di sini T kuadrat T-nya dicari, kita bagi, kemudian kita akarkan kedua ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita dapatkan nanti nilai T-nya sama dengan 30 sekon. Ya, jadi jawabannya yang C. Soal nomor 14. Seorang siswa menyelidiki tinggi sebuah gedung dengan menjatuhkan benda dari lantai teratas. Teman lain mengukur, ternyata benda tersebut sampai di tanah dalam waktu 3 sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi gedung adalah titik-titik ya. Oke, di sini sebuah benda
dijatuhkan bebas, V0-nya adalah 0. Kemudian ternyata untuk sampai ke tanah, ya, untuk sampai ke tanah itu perlu waktu selama 3 sekon, ya. Nah, percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Apa artinya? Setiap 1 sekon, kecepatan benda akan dipercepat sebesar 10 meter per sekon. Sehingga kalau sudah 3 sekon, maka benda tersebut sesaat sebelum menumbuk tanah, itu kecepatannya adalah Vt itu sama dengan 30 meter per sekon, ya. Yang ditanya adalah maka tinggi gedung adalah titik-titik, ya. Jadi yang ditanya itu adalah berapa sih tingginya, berapa Y-nya, ya. Atau mau S atau mau Y juga boleh. Kita cari dari persamaan GLBB yang pertama, bisa kita cari dari situ, ya. Yang pertama itu adalah S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, ya. S-nya Y, kemudian V0-nya sama dengan 0, kemudian di sini setengah, A-nya kita rubah menjadi G, ya. Kemudian di sini T kuadrat, sehingga Y sama dengan setengah dikalikan 10 dikalikan T-nya adalah 3 dikuadratkan, ya. Sama dengan Y sama dengan 45 meter. Sehingga jawabannya adalah yang option D. Sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 30 sekon dan jarak 400 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah titik-titik. Oke, di sini diketahui pesawat dari keadaan diam, V0-nya sama dengan 0. Kemudian waktu untuk lepas landas itu adalah 20 sekon, ya, dengan menempuh jarak sejauh 400 meter. Yang ditanyakan berapakah kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas. Berarti yang ditanya adalah berapa sih nilai Vt-nya, ya. Oke, di sini tidak ada percepatan, tidak juga ada kecepatan akhir juga dicari, maka kita harus cari dulu berapa sih nilai percepatannya, ya. Kita pakai persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat, ya. Di sini V0-nya sama dengan 0, sehingga nanti kita dapatkan S-nya 400 sama dengan setengah dikalikan A dikalikan 20 kuadrat. Nah, 20 kuadrat itu kan sama dengan 400, ya. Sehingga di sini kita kedua ruas kita bagi dengan 400, sehingga kita dapatkan di sini 1, di sini 1, ya. Sehingga kita dapatkan nanti nilai A-nya itu, jadi di sini 1/2, 2-nya pindahkan ke ruas kiri, atau A itu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk mencari Vt kita bisa dari persamaan definisi fisis dari percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu, ya. Atau A itu sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Oke, kita pindah ke kanan. A-nya itu tadi adalah 2 sama dengan Vt-nya itu tadi dicari, ya. Vt dicari dikurangi V0-nya 0 dibagi dengan T-nya. T-nya adalah tadi 20, ya. Sehingga kita dapatkan nanti Vt itu sama dengan 40 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang option D. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.